Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Amalia dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem tulang belulang manusia atau sistem skeletal manusia. Sistem skeletal merupakan sistem yang tersusun dari berbagai jenis dan bentuk tulang. Dan tulang yang membentuk sistem skeletal ini tersusun dari jaringan ikat dan bahan-bahan mineral yang sifatnya keras dan kaku, sehingga dengan adanya sistem skeletal ini dapat memberi bentuk dan juga menopang tubuh kita. Coba kalau kita bayangkan tubuh kita tidak memiliki tulang, pasti menyeramkan ya. Pada orang dewasa, ada sebanyak 206 tulang, terbentuk dari bagian kepala hingga ujung kaki. Tulang-tulang ini memiliki bobot, ia memasuk kurang lebih 20% dari berat badan manusia dewasa. Pada bagian tertentu dari tulang merupakan tempat melekatnya otot, sehingga kita dapat melakukan berbagai gerakan. Berdasarkan letak dan peranannya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang sumbu atau tulang aksial dan tulang ekstremitas atau tulang apendikular. Tulang aksial terdiri dari tulang tengkorak atau kranium, tulang belakang atau vertebrae, tulang rusuk atau tulang koste, dan tulang dada yang kita sebut sternum. Sedangkan tulang-tulang yang termasuk tulang apendikular, yaitu tulang gelang bahu atau girdle pectoral, tulang ekstremitas superior, tulang gelang penggul atau girdle pelvis, dan juga tulang ekstremitas inferior. Mari kita bahas satu persatu dari tulang-tulang tersebut. Kita awali dari tulang yang letaknya paling atas, yaitu tulang kranium atau tulang tengkorak. Tulang kranium sesungguhnya termasuk jenis tulang flat atau tulang pipih. Walaupun demikian, strukturnya sangat kokoh dan kuat, sehingga dapat melindungi organ-organ penting yang berada di dalamnya, yakni otak dan sekitar mata, dari trauma atau benturan. Tulang kranium dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu neokranium yang menyusun batok kepala dan viscerokranium, yaitu tulang-tulang yang membentuk tulang wajah dan juga dagu. Neurokranium dibentuk oleh beberapa tulang, dan tulang-tulang tersebut dipisahkan secara halus oleh persendian yang disebut dengan sutura. Tulang-tulang neurokranium terdiri dari tulang frontalis atau tulang dahi, tulang parietalis atau tulang ubun-ubun, tulang occipitalis, lalu tulang temporalis yang ada di sekitar telinga, dan juga tulang sphenoidalis. Sementara itu, tulang-tulang yang menyusun viscerokranium terdiri dari tulang nasalis atau tulang hidung, tulang zygomaticus, tulang maxillaris, dan juga tulang mandibula atau tulang dagu. Itulah tulang-tulang kranium yang harus kita ketahui. Kita bahas lagi tulang berikutnya, yaitu tulang vertebrae atau tulang susunan tulang belakang. Tulang vertebrae merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang, terdiri dari 33 ruas tulang terbentang mulai dari bagian leher, punggung, perut, hingga bokong. Bila kita perhatikan, ruas-ruas tulang vertebrae merupakan jenis tulang keras yang bentuknya tidak beraturan. Susunan tulang vertebrae ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Selain itu, beberapa bagian dari susunan tulang belakang ini merupakan tempat keluarnya serabut-serabut saraf. Susunan belakang ini berguna pula untuk menyangga kepala kita dan juga
Ia menyangga tubuh kita agar dapat tetap berdiri tegak. Selain itu, di tulang belakang inilah dihasilkan sel-sel darah yang sangat penting peranannya bagi tubuh kita. Tulang vertebrae dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu vertebrae cervicalis, vertebrae thoracalis, vertebrae lumbalis, vertebrae sacralis, dan vertebrae coccygealis. Tulang-tulang yang menyusun tulang-tulang vertebrae cervicalis berjumlah 7 ruas dan ini membentuk bagian leher, juga berfungsi untuk menopang kepala. Sementara itu, tulang vertebrae thoracalis berjumlah 12 ruang. Tulang-tulang ini nantinya akan menjadi tempat pelekatan 12 pasang tulang rusuk atau tulang costae. Selanjutnya, tulang vertebrae lumbalis. Tulang-tulang vertebrae lumbalis terdiri dari 5 ruas. Tulang-tulang ini fungsinya untuk menopang tubuh kita agar tetap berdiri dengan tegak. Kemudian tulang vertebrae sacralis terdiri dari 5 ruas, tetapi mereka telah mengalami fusi atau penyatuan. Tulang vertebrae sacralis nantinya akan melekat dengan tulang-tulang yang termasuk dalam panggul atau girdle pelvis. Yang terakhir, tulang vertebrae coccygealis. Tulang vertebrae coccygealis juga tersusun dari 4 ruas ruang, tetapi juga telah mengalami fusi. Tulang coccygealis ini disebut juga dengan tulang ekor. Kita lanjutkan lagi dengan pembahasan tulang rusuk atau tulang costae. Kalau kita perhatikan, tulang costae ini adalah tulang keras, bentuknya pipih dan melengkung. Tulang costae jumlahnya ada 12 pasang. Ke arah belakang, 12 pasang tulang costae ini ada tulang vertebra thoracalis. Sedangkan ke arah depan, beberapa tulang costae ini akan melekat pada tulang sternum. Tulang sternum adalah termasuk tulang keras yang bentuknya pipih seperti mata pisau dan letaknya persis di tengah-tengah dada kita. Berdasarkan cara melekat pada tulang sternum, tulang costae dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu tulang costae vera, yaitu tulang costae sejati, yaitu tulang costae yang melekat langsung pada tulang sternum. Tulang costae vera terdiri dari tulang costae ke-1 sampai ke-7. Selanjutnya adalah tulang costae spurie atau tulang costae palsu. Artinya, tulang costae ini tidak melekat langsung pada tulang sternum, tapi melekat pada tulang costae sebelumnya dengan bantuan tulang rawan. Yang termasuk tulang costae spurie adalah tulang costae ke-8, 9, dan 10. Sedangkan tulang costae yang ke-11 dan ke-12 disebut costae fluctuantes atau costae melayang. Artinya tulang costae ini sama sekali tidak melekat langsung pada tulang sternum. Dengan adanya hubungan tulang-tulang costae dengan tulang vertebrae thoracalis juga dengan sternum, maka terbentuklah yang disebut ruang torak yang berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di dalamnya seperti jantung dan juga paru-paru. Teman-teman, kita lanjut lagi dengan pembahasan tentang tulang appendicular. Yang pertama, kita bahas tentang tulang gelang bahu atau girdle pectoris. Tulang gelang bahu terdiri dari tulang selangka atau tulang clavicular dan juga tulang plicat atau tulang scapula. Tulang clavicular merupakan tulang yang letaknya di dada bagian atas. Ke arah depan, tulang clavicular melekat pada bagian atas dari tulang sternum. Sedangkan ke arah belakang, tulang clavicular melekat pada bagian atas dari tulang scapula. Fungsi dari tulang clavicular ini adalah sebagai tempat melekatnya otot-otot kerangka yang berperan penting untuk menggerakkan daerah leher dan juga daerah dada.
Sedangkan tulang skapula letaknya di daerah punggung, tulangnya berbentuk segitiga dan pipih. Tulang skapula berfungsi sebagai tempat melekatnya berbagai otot di daerah punggung yang penting bagi berbagai gerakan di daerah punggung dan bahu. Pada tulang skapula inilah nanti melekat tulang lengan atas atau yang disebut tulang humerus. Kita sambung dengan pembahasan mengenai tentang tulang-tulang yang menyusun ekstremitas superior. Tulang-tulang ekstremitas superior terdiri dari tulang lengan atas atau tulang humerus, tulang lengan bawah yang terdiri dari tulang radius dan tulang ulna, dan juga tulang-tulang yang menyusun telapak tangan yaitu tulang carpals, tulang metacarpals, dan juga tulang jari jemari yang disebut phalanx. Tulang-tulang ekstremitas superior ini nanti akan diselimuti dengan berbagai otot rangka sehingga dapat melakukan berbagai gerakan. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan tulang apendikular lainnya, yaitu tulang girdle pelvis atau gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri dari tulang ilium, tulang ischium, dan tulang pubis. Ke arah belakang, tulang ilium melekat pada tulang sacralis sehingga susunan dari ketiga tulang panggul ini akan membentuk suatu rongga, dan bagi wanita yang melahirkan, rongga ini sangat penting peranannya sebagai jalan lahir bayi. Fungsi lain dari tulang panggul ini adalah untuk menopang usus besar dan juga melindungi organ-organ tubuh reproduksi dan kantong kemih. Susunan dari tiga tulang panggul ini juga akan menjadi tempat melekatnya tulang ekstremitas interior, yaitu tulang femur atau tulang paha. Selanjutnya kita membahas tentang tulang-tulang yang menyusun ekstremitas inferior. Tulang-tulang inferior terdiri dari tulang paha atau tulang femur, tulang dengkul atau tulang patella, tulang tungkai yang terdiri dari tulang kering atau tulang tibia, dan tulang betis atau yang disebut tulang fibula. Lalu juga ada tulang-tulang yang menyusun telapak kaki, yakni tulang tarsal, tulang metatarsal, dan yang terakhir tulang jari jemari kaki yang disebut phalanx. Kalau kita perhatikan tulang femur dan tulang tibia, keduanya termasuk tulang panjang dan bentuknya seperti pipa. Kedua tulang ini merupakan tulang yang begitu kuat dan keras sehingga mampu menopang seluruh tubuh kita. Selain itu, pada tulang femur, tibia, dan juga fibula diselimuti oleh lapisan otot rangkaian yang begitu tebal sehingga mampu melakukan banyak gerakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.